Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 25 Juli, ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran tulah-tulah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Laknat atas Mesir dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 298 sampai 317. Berikut kutipan tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 311. Umat Allah diizinkan untuk mengalami penindasan yang kejam dari orang Mesir agar mereka jangan tertipu oleh pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang keji itu. Di dalam perlakuan Tuhan terhadap Firaun, Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap penyembahan berhala dan juga sikapnya untuk menghukum orang-orang yang menindas serta menjajah. Dalam hal ini bukan berarti bahwa ada kuasa gaib yang dipakai untuk mengeraskan hati raja. Allah telah memberikan kepada Firaun bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi. Tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak untuk memberikan perhatian terhadap terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak oleh Firaun menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Benih-benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu ia menolak mujizat yang pertama, kini akibat-akibatnya harus dituai. Berikut kutipan dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 316 dan 317. Matahari dan bulan-bulan adalah benda-benda yang disembah oleh orang Mesir. Di dalam kegelapan yang tidak biasa ini, orang banyak bersama-sama dengan dewa mereka telah ditimpa oleh kuasa Allah yang telah membela nasib budak-budak Ibrani itu. Tetapi bagaimanapun menakutkannya kegelapan itu, penghukuman itu merupakan satu bukti tentang belas kasihan Allah, serta rasa enggan Allah untuk membinasakan mereka. Allah mau memberikan kepada bangsa Mesir suatu kesempatan untuk berpikir-pikir dan bertobat sebelum menjatuhkan ke atas diri mereka kutuk terakhir yang paling dahsyat. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, di dalam kelompok diskusi, arahkan agar lebih banyak membahas pertanyaan mengapa Firaun membiarkan dirinya menjadi begitu keras kepala dalam menghadapi pilihan yang seharusnya sudah jelas dan benar, yaitu biarkan bangsa itu pergi. Firaun tetap menolak. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu menipu dirinya sendiri? Diskusikan peringatan yang dapat kita ambil dari hal ini untuk diri kita sendiri, tentang bagaimana kita dapat menjadi begitu dikeraskan dalam dosa, sehingga kita membuat keputusan yang benar-benar menghancurkan. Padahal keputusan yang benar dan jalan yang benar sudah ada di hadapan kita sejak awal. Diskusikan juga tokoh-tokoh Alkitab yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Contohnya, Yudas Iskariot. Yang kedua, pada suatu ketika, di tengah-tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh Firaun terhadap tanah dan bangsanya sendiri, ia menyatakan, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Ditulis dalam Keluaran 9 ayat 27.
Meskipun merupakan pengakuan dosa yang luar biasa pada saat itu, diskusikan bahwa itu bukan pengakuan dosa yang tulus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.